Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Yasin, mahasiswa FAI, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa, prodi Fakultas Agama Islam, prodi Pendidikan Agama Islam. NPM saya 22106311102228. Di sini saya akan membuat UTS dengan untuk mengampu mata kuliah Public Speaking dengan berjudul bahaya penggunaan gadget. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, para guru-guru, orang tua, dan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena telah atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato persuasif dengan tema dampak bahaya gadget. Nah, kita mulai dari penggunaan bahasa gadget. Nah, hadirin yang saya hormati, kita semua sepakat bahwa gadget saat ini sudah menjadi bagian yang tak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, memiliki dan menggunakan gadget yang memberikan banyak manfaat, memudahkan komunikasi, memperluas akses informasi, bahkan mendukung pembelajaran. Namun di balik manfaat itu ada bahaya yang sering luput dari perhatian kita, yaitu bahasa gadget yang perlahan mengubah cara kita berkomunikasi. Nah, bahasa gadget sering ditandai dengan singkat-singkatan, campuran bahasa asing dengan bahasa Indonesia, bahkan menggunakan simbol atau emoticon untuk menggantikan kata-kata, misalnya LOL. Nah, LOL ini artinya dalam bahasa Inggris laugh out loud, untuk tertawa. Nah, LOL ini biasanya dari orang-orang internet digunakan untuk tertawa. Nah, ada lagi kata yang paling mungkin teman-teman atau para hadirin sering lihat di internet, BTW. Nah, BTW ini artinya by the way, untuk ngomong-ngomong, atau singkatan AK untuk aku, gak apa-apa untuk gak apa-apa. Sekilas memang terlihat sederhana dan praktis, tetapi mari kita renungkan apa dampak jangka panjangnya. Nah, kita bagian ke dampak negatif bahasa gadget. Nah, hadirin teman-teman yang saya banggakan, bahasa adalah identitas bangsa. Jika bahasa kita rusak, maka perlahan jati diri bangsa juga terkikis. Mari kita simak beberapa. Nah, kita simak beberapa. Pertama nih, ada yang merusak tata bahasa Indonesia. Nah, anak-anak dan remaja yang terlalu terbiasa dengan singkatan dalam chat sering kesulitan menulis dengan baik dan benar di sekolah. Misalnya, mereka terbawa menulis saya jadi SY doang itu, alih-alih saya. Nah, atau besok biasanya disingkat jadi BSK. Nah, alih-alih besok gitu. Akibat ini penulisan formal semakin menurun. Jadi tata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu akan menurun. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu menurunkan kualitas komunikasi. Bahasa gadget membuat orang malas menyusun kalimat panjang yang jelas. Akibat pesan sering disalahpahami. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang bagaimana yang sehat jika kalimat kita hanya berisi singkatan atau emoticon tanpa makna yang jelas gitu. Dan yang di sini ada yang poin ketiga. Nah, ketiga ini adalah mengikis rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nah, namun jika kita lebih bangga menggunakan istilah asing atau singkatan gaul, maka lambat laun bahasa Indonesia akan kalah oleh bahasa-bahasa asing. Inilah tantangan besar bagi generasi muda. Bagaimana kita dapat di era modern ini tanpa meninggalkan identitas kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Nah, di sini juga kan ada dampak positif. Dalam suatu hal itu ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, kita sekarang ke dampak positifnya dulu ya.
Tadi kan dampak negatif, kita dampak positif ya. Nah, dampak positif ini bisa dikendalikan. Namun hadirin sekalian, bukan berarti bahasa gadget selalu ada di sisi positif jika kita menggunakan dengan bijak. Bahasa gadget bisa mempererat pergaulan, menciptakan gaya komunikasi yang lebih akrab, dan mempermudah dalam situasi tertentu, misalnya saat chatting singkat. Akan tetapi syaratnya jelas, bahasa gadget tidak boleh menggantikan bahasa baku, terutama dalam situasi formal seperti sekolah, kampus, atau pekerjaan. Nah, bahasa-bahasa ini bisa digunakan juga. Misalnya bahasa ini bisa dikendalikan jika kita bukan di dalam kegiatan formal. Nah, misalnya kita sedang menongkrong, itu boleh jika menggunakan bahasa gaul-gaul ini, atau kita sedang chattingan boleh aja, cuman jangan terlalu mendalami itu. Nah, sebabnya nanti akan memudarkan kita dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini juga peran kita sebagai generasi muda diperlukan. Saya mengajak teman-teman dan adik-adik, bahkan diri saya sendiri, untuk mulai bijak dalam menggunakan bahasa gadget. Nah, bayangkan jika kita semua tetap menjaga bahasa Indonesia, generasi mendatang akan tetap memiliki identitas kuat di tengah arus globalisasi. Namun jika kita abai, maka 10 sampai 20 tahun mendatang bisa saja bahasa kita dipenuhi oleh istilah asing, singkatan tanpa makna. Apakah kita rela bahasa Indonesia yang telah menyatukan kita sejak Sumpah Pemuda terkikis oleh bahasa gadget? Hadirin yang berbahagia, yang saya banggakan juga, mari kita jadikan gadget sebagai alat bantu, bukan alat merusak bahasa dan pikiran kita. Kita boleh gaul, kita boleh modern, tetapi jangan lupa akar budaya kita, yaitu bahasa Indonesia. Dengan menjaga bahasa, kita juga menjaga jati diri. Dengan menggunakan bahasa yang baik, kita menanamkan martabat bangsa. Nah, ini menanamkan martabat bangsa. Baik hadirin teman-teman, mungkin sekian dari pidato saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mampu membuka kesadaran kita semua tentang menggunakan media gadget untuk bahasa dari gadget gitu, agar bisa dipilih-pilih dan jangan sampai menggantikan bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia kita sendiri tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.